Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang manajemen ruang lingkup proyek. Eh, Perkenalkan, kelompok kami yaitu Muhammad Syahdana Samil, Ihsan Dwi Febrian, dan Ikan Faiz Ramadan. Untuk pendahuluannya itu pengenalan tentang manajemen ruang lingkup proyek. Itu manajemen ruang lingkup proyek adalah proses mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak. Ini adalah bagian penting dari manajemen proyek yang membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Lalu, apa itu ruang lingkup proyek? Definisi ruang lingkup proyek adalah ruang lingkup proyek adalah kumpulan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Lalu, mengapa penting untuk mengelola ruang lingkup dengan baik? Karena mengelola ruang lingkup dengan baik membantu menghindari perubahan yang tidak terduga, mengendalikan biaya, dan memastikan kepuasan pemangku kepentingan. Lalu, proses dalam manajemen ruang lingkup ini terdapat proses manajemen ruang lingkup, yaitu tahapan-tahapan dalam manajemen ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan ruang lingkup itu merencanakan bagaimana ruang lingkup proyek akan dikelola. Yang kedua, pengumpulan persyaratan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, penyusunan ruang lingkup, yaitu menyusun dokumen yang menggambarkan ruang lingkup proyek. Lalu yang keempat, verifikasi ruang lingkup, yaitu memastikan bahwa persyaratan telah terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, pengendalian ruang lingkup, yaitu mengelola perubahan yang terjadi pada ruang lingkup proyek. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya perencanaan ruang lingkup. Langkah-langkah perencanaan ruang lingkup proyek. Satu, identifikasikan pemangku kepentingan, yaitu mengetahui siapa yang terlibat dan berkepentingan dalam proyek. Yang kedua, menentukan tujuan dalam proyek, yaitu mendefinisikan apa yang harus dicapai oleh proyek. Yang ketiga, mengembangkan work breakdown struktur atau WBS, yaitu membagi pekerjaan proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terkelola. Selanjutnya pengumpulan persyaratan. Pengumpulan persyaratan ada tiga, yaitu menganalisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang ketiga, dokumentasi persyaratan proyek untuk memastikan pemahaman yang jelas. Selanjutnya, penyusunan ruang lingkup. Satu, langkah-langkah penyusunan ruang lingkup. Satu, menghasilkan dokumen ruang lingkup proyek yang mencakup deliver, desk, batasan, dan eksklusi. Dua, menyusun baseline ruang lingkup untuk menilai perubahan. Yang ketiga, mengkomunikasikan ruang lingkup kepada seluruh tim proyek untuk pemahaman yang konsisten. Selanjutnya, verifikasi ruang lingkup. Tujuan verifikasi ruang lingkup yaitu memastikan bahwa semua persyaratan proyek terdokumentasi dengan benar. Yang kedua, memvalidasi apakah ruang lingkup proyek sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya yaitu Ihsan Dwi. Baik, kemudian saya lanjutkan yaitu pengendalian ruang lingkup. Proses pengendalian ruang lingkup meliputi yang pertama, mengelola perubahan ruang lingkup melalui proses pengendalian perubahan. Kemudian, memastikan bahwa proyek tetap fokus pada tujuan awal dengan menghindari skop creep. Kemudian, tantangan dalam manajemen ruang lingkup, yaitu ada beberapa tantangan umum dalam manajemen ruang lingkup. Yang pertama, ada perubahan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang ruang lingkup proyek. Yang ketiga, kompleksitas proyek yang meningkat. Lalu strategi untuk mengatasi tantangannya, yaitu komunikasi yang efektif, kemudian perencanaan yang matang, dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan. Ya, jadi kesimpulannya, yang pertama, pentingnya manajemen ruang lingkup, kemudian menyoroti pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek, lalu mendorong kerjasama tim dan komunikasi yang efektif. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.